Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Eh, Kita berjumpa lagi dalam kegiatan praktikum program studi perikanan FPK Unpad. Hari ini saya akan meresponsikan kegiatan praktikum pemulihan ikan. Jadi video ini merupakan video responsi dari kegiatan praktikum pemulihan ikan. Kegiatan praktikum ini insya Allah akan dilaksanakan secara hibrid. Jadi ada luring, juga ada daringnya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan, memberitahu jadwal dan rencana kegiatan praktikum yang akan dilaksanakan. Oke, jadi praktikum pemeliharaan ikan itu merupakan kegiatan praktikum di mata kuliah minat budidaya, minat aquacultur. Saya akan membacakan deskripsi praktikum. Praktikum pemeliharaan ikan merupakan kegiatan praktikum dalam kompetensi penguasaan dan penguatan kemampuan analisis, kemampuan teknis dalam membuat dan melakukan program pemeliharaan ikan untuk menunjang produktivitas suatu komoditas. Praktikum pemulihan ikan diharapkan dapat meningkatkan dan memperdalam kemampuan teknis, analisis yang diperlukan sarjana perikanan sebagai bagian dari pencapaian kompetensi di program studi perikanan FPK Unpad. Kegiatan ini mencangkup pemahaman aplikasi teknologi pemulihan ikan diantaranya transgenik, tetraploidisasi, base family breeding, sex reversal, sama hibridisasi program. Jadi istilahnya pemulihan ikan itu pendalaman dari genetika ikan. Jadi ini erat hubungannya dengan genetika ikan. Terus di kegiatan praktikum ini juga eh, bersinggungan dengan fisiologi hewan, juga dengan teknik pembenihan ikan. Jadi saya harap teman-teman yang mengambil mata kuliah atau praktikum ini sudah lebih paham terlebih dahulu mengenai genetik, fisiologi, dan juga teknik pembenihan ikan atau produksi ikan. Deskripsi praktikum. Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan bidang keilmuan yang diberikan dalam perkuliahan. Jadi teknis kegiatannya yang dilaksanakan nanti tentu berdasarkan atas kegiatan perkuliahan yang diberikan. Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis dan analisis praktikan dalam melakukan kegiatan pemulihan ikan dengan membuat program business breeding dalam suatu kegiatan pemeliharaan, tahapan serta syarat dalam menjalankan program program pemulihan ikan, tahapan serta syarat dalam menjalankan program pemulihan ikan ya tadi yang sudah saya sebutkan, pengenalan teknologi dan tahapan kegiatan dalam melakukan transgenik pada ikan, tahapan serta syarat dalam menjalankan program tetraploidisasi, tahapan serta syarat dalam menjalankan sekreversal program, tahapan serta syarat dalam menjalankan program hibridisasi, dan terampil dalam melakukan pengukuran hasil. Jadi kalau misalkan pada kegiatan genetik itu kita hanya melakukan eh, kegiatan di bagian permukaannya saja, bagaimana mengawinkan ikan yang berbeda strain, bagaimana cara membuat ikan tetraploid, itu terus bagaimana cara membuat ikan sekreversal. Nah, diharapkan pada kegiatan praktikum pembelian ikan, teman-teman dapat mengukur, melihat dan menilai performa hasil dari berbagai macam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dari si ikan, khususnya pertumbuhan. Tapi nggak selalu harus pertumbuhan, ya bisa ke performa lainnya seperti warna, kenampakan, bentuk, dan lain sebagainya. Semua materi dalam kegiatan praktikum disampaikan melalui video pada Google Classroom dan forum diskusi pada Google Meet seperti biasa. Sebagian materi akan dilaksanakan secara luring. Jadi dari sekian materi yang nanti di running, beberapa di antaranya akan kita laksanakan secara luring. Harapan luar. Harapan luar yang pertama itu teman-teman diharapkan dapat terampil dalam menggunakan alat dan bahan, tahu fungsinya, alat ini untuk apa, terus bahan juga tahu fungsinya, digunakannya caranya seperti apa, terus terampil dalam membuat program pemeliharaan ikan dan melakukan pengukuran hasil. Jadi teman-teman tahu untuk menghasilkan ikan C harus mengawinkan ikan apa dengan ikan apa. Jadi kemungkinan yang paling besar, kemungkinan terbaik
Untuk lahirnya ikan C, teman-teman harus tahu ikan apa sama ikan apa yang dikawinkan. Kurang lebih semacam itu. Terus kemampuan analisis, terus kemampuan mengambil kesimpulan. Materi yang disampaikan dalam praktikum ini meliputi pengenalan alat dan bahan praktikum, sudah jelas, melakukan percobaan pengukuran dan pengamatan yang ditampilkan dalam video pelaksanaan praktikum, di mana praktikan akan mengamati video tersebut, membuat program pemilihan ikan. Pada video akan terurai berbagai macam langkah dan penjelasan. Praktikan mencatat dalam logbook, semua materi baik dalam bentuk video dan tulisan akan disampaikan pada Google Classroom. Tujuannya, praktikan mengetahui langkah teknis, syarat dan penggunaan teknologi dalam pembelian ikan, melakukan pemeliharaan, dan mampu mengukur parameter keberhasilan program yang dijalankan. Oke, sekarang kita lanjut ke ketentuan praktikum hibrid. Sebenarnya ini sama dengan praktikum-praktikum sebelumnya ya. Mematuhi peraturan, hadir saat classroom dibuka, dibiasakan untuk sering mungkin membuka classroom, baik itu untuk mengulang materi dan kegiatan yang telah diberikan atau melihat info-info lain yang disampaikan. Lalu kehadiran, hadir reguler pada hari hari Rabu ya, hari Rabu wajib 100% dengan mengisi absensi Google Form yang diberikan dan menulis nama atau NPM pada kolom komentar yang dipost pada jam praktikum. Tugas dan laporan, mengerjakan logbook kegiatan, lembar kerja, dan artikel singkat bergambar yang membahas hasil per materi kegiatan praktikum. Tugas selama kegiatan praktikum, logbook seperti biasa, berisi pengenalan dan penjelasan fungsi alat bahan, prosedur singkat, langkah kerja kegiatan, dan uraian hasil pengamatan. Video presentasi kegiatan praktikum, kuis berdasarkan kegiatan yang telah diberikan, 4 laporan akhir, praktikum dengan format artikel. Formatnya seperti apa? Seperti kegiatan praktikum yang sudah-sudah. Nanti saya jelaskan kemudian untuk contoh dan formatnya. Yang jelas tidak usah terlalu banyak tulisan, cukup singkat-singkat saja berdasarkan apa yang teman-teman lihat dan teman-teman lakukan. Dibikin lebih menarik dengan banyak tampilan gambar. Semua bentuk tugas akan dikumpulkan lewat Google Classroom pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Nah, ini logbooknya sama seperti yang sudah-sudah, tanggal, materi, dan kegiatan, hasil, nama, kelompok, logbooknya di-scan dalam bentuk satu file PDF, diberi judul, nama, NPM, kelas, terus materi praktikumnya apa, nanti yang pada bagian tanggal diisi tanggal aja biasa, terus yang bagian materi dan kegiatan isi dengan literatur, pustaka mengenai metode yang digunakan, penjelasan singkat materi, dikumpulkan di Google Classroom sehari sebelum kegiatan praktikum berlangsung. Yang kedua itu kegiatannya berisi tahapan kegiatan praktikum yang ditampilkan pada video kegiatan praktikum, bukan teknologi pakan ya, itu pemberian ikan. Fungsi alat dan bahan dikumpulkan di minggu selanjutnya. Yang ketiga itu hasil, berisikan hasil pengamatan, pengukuran, rangkuman, dan kesimpulan dari video kegiatan praktikum. Jadi setiap praktikan wajib memiliki logbook yang diisi berdasarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan. Nanti ketika kegiatan luringnya di running, silakan logbooknya dibawa untuk diperiksa oleh tim praktikum. Untuk jadwal, jadwal kegiatannya itu hari Rabu jam setengah 2 atau setelah kuliah pemulihan ikan, kelas minat budidaya, kodenya itu sudah saya share juga ke teman-teman. Untuk pertemuan ke-1 ya sebenarnya minggu kemarin sudah terlaksana kegiatan praktikum tentang heterosis dan heritabilitas, tapi untuk yang daringnya karena kemarin perwakilannya kalau tidak salah cuma 7 orang. Jadi untuk yang daring, untuk teman-teman yang kemarin belum tahu kegiatan yang dilaksanakan seperti apa, videonya akan saya share hari ini, setelah video ini. Jadi hitungannya untuk kegiatan praktikum pemuliaan ikan, hari ini responsi kegiatan praktikum sama heterosis dan heritabilitas, saya akan share videonya. Nanti pertemuan selanjutnya analisis biometrik induk. Nah, untuk analisis biometrik induk itu oleh teman-teman yang luring, oleh perwakilan kelompoknya, akan dilaksanakan hari ini. Nanti untuk videonya, untuk hasilnya akan di-share minggu depan di Google Classroom di jam praktikum. Jadi buat teman-teman yang tidak bisa hadir, daripada lihat live itu karena
Kalau lihat live itu mungkin agak sedikit paciweuh, membingungkan. Jadi nanti di-share saja video hasil dari kegiatan minggu ini tentang analisis biometrik induk. Nanti setelah ini saya share ya bagian heterosis dan heritabilitas. Nanti untuk selanjutnya itu abnormalitas calon induk. Nah, yang ketiga ini ya, heterosis, heritabilitas, analisis biometrik induk, abnormalitas calon induk itu bagaimana cara kita menghitung performa hasil ataupun cara kita mengetahui memilih induk yang baik dan benar biar performa anakannya itu bisa lebih baik dari tetuanya, dari parentnya. Ada heterosis, heritabilitas, analisis biometrik induk, abnormalitas calon induk. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya ya, yang nomor 5, pertemuan keempat itu kita akan melakukan FGD dan perhitungan dari pertemuan 2, 3, dan 4. Jadi nanti teman-teman akan dikasih beberapa soal, lalu teman-teman berlatih dan mengerjakan mengenai soal-soal itu. Jadi misalkan ada soal 1, soalnya itu dia morfometrik ikan. Tapi nanti teman-teman hitung analisis biometriknya bagaimana. Jadi si ikan itu ceritanya eh, baik atau tidak dijadikan calon induk. Terus misalkan soal selanjutnya itu ada panjang dan berat, ikan apa, nah nanti teman-teman berlatih dan menghitung heterosis dan heritabilitasnya. Itu nanti pertemuan ke-4, nomor 5. Nah, yang nomor 6 itu nanti kita akan membuat program family breeding, lalu kita akan membuat program transgenik, lalu kita akan membuat program sekrepersal, lalu kita akan membuat program hibridisasi, lalu kita akan membuat program tetraploidisasi, lalu ada ujian praktikum. Jadi di sini yang membuat program itu secara daring saya akan menjelaskan berbagai macam jenis strain, misalkan strain ikan nila atau strain ikan emas, misalkan ikan emas inyonya, ikan emas Wanayasa, ikan emas Majalaya, bagaimana cara membedakannya, terus bila dikawinkan ikan emas A dengan ikan emas B, nanti kemungkinan performa benih yang keluar akan seperti apa, dan seterusnya. Yang transgenik juga sama, nanti saya akan menjelaskan bagaimana tahapan dalam kegiatan transgenik, terus yang sekrepersal juga sama, eh, langkahnya seperti apa, bahan dan alat yang digunakan seperti apa, hibridisasi sama, tetraploidi sama. Nanti mudah-mudahan dari sisa kegiatannya yang 6, 7, 8, 9, 10 itu bakal kita running juga secara luring. Nanti untuk waktunya akan saya beritahu kemudian. Kalau secara running setelah teman-teman punya programnya, setelah teman-teman tahu tahapannya, tahu alat dan bahannya, lalu kita kerjakan, kita kawinkan. Nanti kita lihat performa hasil anakannya. Ini kegiatan praktikum kayak gini memang memakan waktu yang cukup lama karena kita melihat hasil dari anakannya. Jadi otomatis kita harus nunggu sampai hasilnya bisa terukur. Ya, nunggu berarti kalau ikan ya mungkin 3 bulan, 4 bulan, dan seterusnya. Oke, cukup sekian untuk video penjelasan dari saya. Setelah ini saya akan menyampaikan video penjelasan tentang heritabilitas dan heterosis. Juga ada video kegiatan praktikum di gedung 4 hatchery yang minggu kemarin. Terima kasih, semoga kita ada dalam keadaan sehat, semoga kegiatan praktikum ini bisa berjalan dengan lancar.